Perkenalkan, nama saya Alan Sangga Batista. Saya dari jurusan D3 Fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fisioterapi. Fisioterapi itu adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Fisioterapi bisa dilakukan pada pasien dari semua rentang usia dengan berbagai macam tujuan, mulai dari meredakan sakit punggung hingga persiapan olahraga dan persalinan. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis. Lalu, siapa itu fisioterapis? Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan profesi fisioterapi atau lulus pendidikan sarjana fisioterapi, diploma yang mendapat sertifikasi kesetaraan dengan keputusan sertifikat kompetensi sesuai level profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apa saja karakteristik dari fisioterapi itu? Karakteristik dari fisioterapi adalah 1. Mempunyai ilmu yang mumpuni, 2. Punya rasa percaya diri, 3. Mampu beradaptasi, 4. Harus melayani pasien, 5. Harus memiliki critical thinking, 6. Harus terus belajar, 7. Mematuhi kode-kode etik, dan yang terakhir harus bersifat mandiri. Kondisi apa saja yang memerlukan penanganan fisioterapi? Yang pertama adalah gangguan sistem syaraf. Beberapa kondisi terkait sistem syaraf seperti stroke, cedera kepala, dan penyakit Parkinson memerlukan fisioterapi. Umumnya, gangguan syaraf akibat penyakit-penyakit tersebut menyebabkan gangguan fungsi tubuh, seperti susah bicara dan susah bergerak. Yang kedua, pada otot kerangka tubuh. Kondisi yang diakibatkan oleh gangguan pada otot, tulang, dan sendi, misalnya nyeri punggung, kram kaki, cedera karena olahraga, dan artritis. Membutuhkan fisioterapi agar lebih bisa cepat pulih. Pemulihan pasca operasi pada tulang dan otot juga seringkali memerlukan fisioterapi. Yang ketiga adalah penyakit kardiovaskular. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang bisa dibantu dengan fisioterapi adalah penyakit jantung kronis dan rehabilitasi setelah serangan jantung. Yang keempat adalah gangguan pernafasan. Asma, penyakit paru, dan penyakit paru kronik adalah beberapa penyakit terkait sistem pernafasan yang bisa diringankan melalui fisioterapi. Fisioterapis dapat memberikan serangkaian metode mengenai bagaimana cara tubuh bernafas lebih baik dan bagaimana cara mengontrol gejala asma, seperti batuk-batuk dan kesulitan bernafas. Lalu, seperti apakah bentuk penanganan fisioterapi itu? Yang pertama adalah program latihan. Terapi ini melibatkan pasien untuk aktif melakukan gerakan sehingga ia kembali terbiasa dengan fungsi normal tubuhnya. Yang kedua, teknik elektroterapi. Terapi ini menggunakan alat dengan daya listrik atau yang disebut dengan terapi listrik. Alat-alatnya yaitu seperti pens atau melalui jaringan lemak dan melalui metode pens dengan memadukan teknik akupuntur dan terapi listrik. Yang ketiga, fisioterapi manual. Fisioterapi ini termasuk jenis pijat, peregangan, mobilisasi, dan manipulasi sendi. Yang keempat adalah teknik terapi okupasi. Ini adalah bentuk terapi yang membantu pasien dengan keterbatasan atau ketidakmampuan fisik, sensorik, atau kognitif atau pikiran agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Lalu, apa saja yang harus dilakukan setelah melakukan fisioterapi? Setelah menyelesaikan suatu program fisioterapi, pasien akan bertemu kembali dengan dokter fisioterapi untuk melihat perkembangan serta melakukan evaluasi dari suatu program fisioterapi. Setelah evaluasi, pasien mungkin melakukan program fisioterapi lain atau mengulang program yang sama. Bila program fisioterapi dinyatakan selesai, bukan berarti saran atau latihan yang telah diberikan juga selesai. Pasien dapat menerapkan saran dan latihan yang bisa dilakukan di rumah untuk terus memperbaiki fungsi bagian tubuh tersebut dan juga mencegah cedera lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.